Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya yang menonton video ini. Ucapkan selamat datang di video kami. Perkenalkan, nama saya Lydia Noviantia Rahab dan teman saya Niko Pernikahan Tarutuh, dan kami dari mahasiswi YKN Tarutuh, program studi kepemimpinan Kristen semester 6. Dan saat ini kami sudah ditemani oleh Amang Pendeta yang saat ini melayani di GBI Silangkitang, dan nantinya kami akan sharing dan berbincang-bincang terkait dengan bimbingan pastoral yang ada di GBI Silangkitang. Nah, sebelumnya kami serahkan kepada Amang memperkenalkan diri dan juga GBI Silangkitang, gereja GBI Silangkitang. Kami persilakan. Puji Tuhan, Shalom. Saya Pendeta Rudi Simon Permiti SPH. Saya Gembala Sidang di Gereja Betel Indonesia Jemaat Silangkitang yang beralamat di Kompleks Balai Latihan Jaga Gereja Tarutung, Jalan Raya Balige, kilometer 11, Silangkitang. Puji Tuhan, Tuhan mempercayakan pelayanan ini untuk kami gembalakan sejak tahun 2014 sampai hari ini. Dan puji Tuhan, Tuhan telah mempercayakan banyak hal yang dengan pelayanan yang sedang kami kerjakan di tempat ini. Dan hari ini saya bersama dengan teman-teman mahasiswa dari perusahaan Kristen, kepemimpinan Kristen. Dan kiranya apa yang kami boleh berbincangkan hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Demikian. Jadi ini Bapak, kedatangan kami kan untuk mewawancari Bapak berhubungan dengan bimbingan pastoral. Jadi kami sini akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang bagaimana bimbingan pastoral dalam gereja ini Bapak. Jadi langsung saja karena sudah semua berkenalan ya. Jadi coba Bapak jelaskan bagaimana bimbingan pastoral yang ada di gereja Bapak di sini. Ya, jadi bimbingan pastoral yang kami kerjakan pelayanan di tempat ini tentunya ada berbagai macam bimbingan ya. Yang pertama itu adalah bimbingan pranikah. Nah, dalam bimbingan pranikah dengan berbagai latar belakang calon yang akan dinikahkan. Ya, ada yang hamil di luar nikah, ada yang ingin menikah tapi mereka orang-orang yang sudah cerai dari pasangan masing-masing, tapi juga ada yang menikah memang ini adalah awal bagaimana mereka harus masuk dalam pernikahan. Nah, tentunya yang begini kan kita harus melalui tahapan yang namanya konseling. Ini kita melewati yang namanya tahap training pranikah. Jadi kita mengarahkan mereka bagaimana mereka bersikap dewasa dalam memasuki rumah tangga yang baru, dan juga yang kedua bagaimana mereka siap untuk segala tanggung jawab yang mereka akan emban sebagai suami atau juga menjadi seorang istri, dan juga kita memberikan berbagai contoh hal-hal apa yang kemungkinan akan terjadi dalam rumah tangga. Nah, itu bimbingan pastoral yang kita lakukan untuk yang menikah, dan kita arahkan mereka untuk persiapan mereka lakukan dalam memasuki acara pernikahan mereka. Itu juga yang kedua, bimbingan pastoral yang kita lakukan selama ini adalah yaitu melayani jemaat-jemaat yang seperti yang mengalami gangguan harus setan lah dan sebagainya. Yang begini kita layani. Layanan yang kita lakukan itu bimbingan pastoral. Kita panggil mereka datang, kita layani dengan latar belakang pribadi mereka masing-masing, apa yang menjadi sebab akibat kenapa ada ikatan dengan roh jahat seperti itu. Tapi ada juga yang kita yang datang ke mereka sesuai dengan kondisi mereka. Nah, itu pelayanan pastoral yang kita lakukan kepada jemaat yang berhubungan dengan okultisme. Nah, biasanya seperti ini kita melalui beberapa langkah ya. Ada
kita banyak bertanya. Tapi yang kedua, kita hanya berdoa. Tapi yang ketiga, kita bukan hanya bertanya, kita bukan hanya berdoa, sampai kita meminta supaya mereka mau dipulihkan. Jadi mereka mau melakukan penyelesaian pengampunan dosa di hadapan Tuhan, sampai mereka kita bimbing menjadi jemaat. Tapi bimbingan pastoral yang kita lakukan selanjutnya apa? Karena ini mempersiapkan pelayan-pelayan. Kita mempersiapkan pelayan-pelayan itu ada bimbingan kita buat. Ya, kadang saya harus panggil satu-satu, kadang saya panggil berbarengan 2 orang atau 3 orang. Saya berikan mereka motivasi bagaimana supaya mereka bisa melayani, dan hal apa yang perlu mereka kerjakan dalam pelayanan. Itu juga bimbingan pastoral yang kami lakukan selama ini. Karena tujuannya adalah kita mau lewat pelayanan di tempat ini kita melibatkan sebanyak mungkin orang untuk bisa melayani, mengabdi kepada Tuhan, sehingga hidup mereka bisa berbuah dan menjadi berkat. Tapi juga yang terakhir, bimbingan pastoral yang kita lakukan apa? Nah, seperti kalau ada jemaat yang mengalami pergumulan tertentu, contoh masalah ekonomi lah, masalah sakit penyakit dan lain sebagainya. Nah, yang begini kita selalu melakukan pembimbingan, kita melakukan pendampingan untuk mereka supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang kuat dalam pergumulan mereka. Nah, jadi kita pernah punya pengalaman gitu, yang anaknya mengalami sakit parah di daerah lain, terus akhirnya lewat masalah itu dia hanya memberikan pengakuan dosa masa lalunya. Nah, itu bimbingan pastoral yang kita lakukan. Jadi dalam hal-hal seperti ini banyak hal yang akhirnya dibukakan Tuhan lewat pelayanan bimbingan pastoral yang kita kerjakan selama ini. Jadi kira-kira masih sebatas itulah yang kita kerjakan selama ini ya dalam pelayanan bimbingan pastoral. Beberapa yang kamu bilang itu pastoral yang ada di GBS yang bilang. Nah, jadi apakah di gereja kita ini ada ruangan khusus untuk pelayanan di pengembalaan itu tersebut? Kalau kita untuk ruangan khusus belum ada ya, tapi saya selalu siapkan itu ruang ibadah ini bagian belakang. Jadi saya di situ banyak kerja, itu meja saya. Disitulah saya mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelayanan di sini. Dan setiap kali ada tamu saya yang harus saya layani, saya selalu ada di ruang ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkadang ada pelayanan khusus ya, seperti tadi yang kesurupan lah, yang kesetanan gitu. Jadi kita gelar juga di sini, kita nggak di ruangan pastoral gitu. Kalaupun itu ada, ya mungkin itu ruangnya mungkin lebih sempit ya. Nah, tapi kenapa itu kita tidak buat? Ya karena memang belum memadai fasilitas dan tempat kita. Sebenarnya itu butuh, harus ada sebenarnya itu, karena memang itu adalah kebutuhan untuk pelayanan secara pribadi kepada jemaat yang untuk pelayanan gitu. Jadi kita sifatnya bebas, boleh di rumah, boleh di ruang tamu, boleh di ruang gereja. Saya sudah begitu. Jadi Pak, bagaimana strategi Bapak dalam bimbingan pastoral itu Pak? Adakah aku harus gini? Itu pasti ya. Kita melakukan bimbingan pastoral itu pastinya ada strategi yang kita buat ya, gitu kan. Ada itu beberapa gitu. Kita berkali-kali diminta saya mau. Gitu. Ada yang harus saya ladeni ketika diminta di rumah. Tapi ada juga yang saya nggak mau ladeni ketika diminta di rumah. Nah itu tergantung orang yang meminta, gitu kan. Kalau dia bukan di jemaat di sini, ya mungkin saya nggak langsung segitu gampang mengiyakan untuk datang ke rumahnya. Nah, tapi kalaupun dia jemaat di sini, itu juga ada hal-hal tertentu yang harus kita iyain. Gitu. Contoh, kalau udah berkali-kali, harus panggil lagi ke rumah. Ya, nggak selalu kan. Kita juga banyak urusan kan, gitu kan. Tapi sekarang juga kita harus bersikap tegas pada
jemaat-jemaat tertentu yang mungkin kita udah layani selama ini gitu. Nah itu berbagai strategi yang kita buat, tapi juga termasuk seperti tadi kadang dalam strategi melakukan kunjungan pastoral ini kan tapi ada kita menangani satu kelompok itu, kita nggak langsung panggil satu kelompok, tapi satu-satu. Untuk kita menggali seberapa berpotensi informasi-informasi yang kita bisa dapatkan dari orang. Maka kalau sudah kelompok itu mungkin bisa minim informasi yang lebih vital untuk kita bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi kadang kita harus panggil orang. Nah, ini ada beberapa langkah juga yang sedang saya program ini ya, sedang saya program untuk melakukan pelayanan pastoral itu. Jadi saya mau datang ke tempat mereka, saya mau ajak mereka bicara dan kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat daripada itu kita langsung datang, nyata. kita jumpa mereka, kita bangun komunikasi yang baik, kita bangun komunikasi yang ramah, itu jauh lebih berdampak. Dan itu sedang saya pikirkan dan sedang saya programkan bagaimana supaya ini bisa menghasilkan satu buah yang luar biasa gitu. Paling kebanyakan di sini aku bimbingan pastoral yang sering aku melayani itu apa aja? Itu tadi yang kesetanan tadi itu kesulitan lah, yang sakit lah, yang ya gitu lah yang lebih sering ya. Jadi Pak, coba Bapak ceritakan pengalaman Bapak yang sangat menarik pas melakukan bimbingan pastoral itu Pak. Biar kami itu juga tahu mana keadaan saksi itu ya. Jadi saya pernah itu melakukan pelayanan pastoral. Jadi yang datang ini ya dari sisi mereka sih mereka menganggap mereka itu keluarga gitu kan. Ternyata mereka itu hanya nikah siri. Kalau istilah dulunya mereka hanya nikah siri. Kenapa demikian? Karena si laki-laki sudah bercerai dari istrinya, si perempuan sudah cerai dari suaminya. Mereka pernah beberapa kali datang beribadah di sini, istrinya dan anaknya, dan mereka merasa bahwa ketika mereka sudah beribadah beberapa kali di sini, ya tentu apa yang mereka inginkan kita langsung aja diingatkan. Kita datang dengan status seperti itu, minta dilegalitas nikah mereka, rumah tangga mereka, minta dilegalitas. Jadi saya bilang, saya tanya, ini bagaimana latar belakang? Mereka cerita dan tidak ada yang tersembunyi gitu kan. Ini nggak bisa. Jadi yang namanya nikah itu harus yang tidak pernah bercerai. Kedua, ya, jadi kalau pernikahan itu adalah ya jangan sampai kita mengambil pasangan orang. Jadi yang menariknya di situ waktu itu dia membantah, segala alasan, terus termasuk pengalaman orang dia bawa. Saya nggak bisa. Kalau mereka punya pengalaman yang begitu di tempat lain ya silakan, itu hak mereka gitu kan. Tapi saya nggak ada urusan dengan itu. Saya ada urusan dengan pelayanan yang saya bangun di situ. Terus sementara waktu kami memulai pembicaraan itu, dia lihat kondisi bangunan kita ini, dia banyak janji. Nanti kita akan gini. Nah itu menariknya di situ. Dia katanya ya akan membenahi bangunan ini, fasilitas ibadah di sini. Tapi ternyata dia punya maksud gitu kan, dia punya keinginan supaya hubungannya ini dilegalitas. Saya bilang di tempat ini nggak ada tempat seperti itu.
Ya, jadi di tempat ini kalau mau menikah, ya menikahlah dengan latar belakang yang benar. Jangan menikah dengan latar belakang yang tidak benar. Gitu. Waktu itu dia mencoba untuk memberontak dan sebagainya, saya bilang ya percuma. Saya sudah punya prinsip dari awal, saya sudah punya prinsip yang kuat untuk hal pernikahan. Dan saya tidak mau bergoyang dari situ, saya bilang. Jadi itulah pengalaman yang menarik waktu saya melakukan bimbingan pastoral, gitu ya. Seandainya saya ikutin tawarannya itu, ya mungkin saya sudah dimanjakan dengan berbagai hal, gitu kan. Tapi disitulah bimbingan pastoral itu tinggi. Kadang kita diberikan beberapa tawaran. Kalau kita nggak punya integritas, nggak berpegang pada prinsip kebenaran, bimbingan pastoral itu bisa akhirnya membawa kita kepada kesesatan, keliruan, gitu kan, sampai kepada tindakan yang melanggar kepada prinsip kebenaran. Itu puji Tuhan, itu menariknya di situ. Saya ditawarin, ternyata saya masih bisa berpegang. Itu saya senang, saya bahagia karena saya menang dari situ. Itulah pengalaman yang saya. Ketika melakukan pelayanan dengan pastoral tersebut, apakah Amang sendiri yang melakukannya atau ada yang terlibat juga dalam pelayanan tersebut? Memang kembali lagi seperti awal, ya kembali kepada kasus-kasus kondisi yang dibutuhkan. Apakah pelayanan ini membutuhkan ada yang harus mendampingi kita atau tidak? Nah, kebanyakan selama ini saya tidak pergi sama istri sendiri. Tapi ada pernah kami layani itu harus kita bimbing gitu kan. Jadi bukan cuma istri yang saya bimbingi teman hamba Tuhan, suami istri juga. Jadi kami berempat melayani. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kadang ada banyak pendeta itu, ya jadi kependapat saya. Jadi saya nggak mau berbuat orang. Nggak perlu ada orang tahu masalah seperti itu. Nah, jadi kembali lagi kepada kasus. Kebanyakan selama ini saya sama istri. Itulah yang benar. Saya sekalipun malam, ya mau seperti apapun medan yang harus kita lalui bersama. Baik Pak, kapan saja lah waktu Bapak dalam pelayanan bimbingan pastoral? Maksudnya kan Pak, udah ada dijadwalkan ke bulannya sekian hari ini, seminggunya hari ini gitu Pak, total. Itu kalau pelayanan bimbingan pastoral itu sesuai dengan kebutuhan. Ada itu yang tiap hari datang, ada aja tiap hari gitu kan. Tapi kadang dalam 1 bulan, 3 bulan bisa nggak ada. Jadi saya kalau udah kayak gitu ya saya fokus dengan pelayanan lokal. Sesuai dengan jemaat, ada jemaat. Saya bisa fokus dengan orang-orang yang melayani saya di sini. Pasti ada juga jemaat-jemaat yang malah beribadah begitu. Nah, bagaimana Bapak sebagai seorang pendeta di gereja ini merespon dan menindaklanjuti tentang soal beribadah itu bagi jemaat? Ya itulah tadi saya bilang. Nah, selama ini saya punya tipe pendeta itu tipe pendeta yang suka ambil itu Pak. Jadi kalau ada masalah. Tapi kalau kata atasnya aku sih jangan. Nah, pasti adalah saya selalu berusaha. Tapi yang kedua, kalau seperti itu nanti kita lakukan kepada jemaat, belum ada aja ya. Nah, tapi itu tadi yang saya bilang tadi, saya sedang membuat satu program, yaitu melakukan satu pendekatan. Ini tidak seperti kita membesuk mereka, enggak, tapi membangun pendekatan. Gitu ya. Saya membangun pendekatan itu yang sedang saya pikirkan sekarang. Untuk saya bisa buat kepada khususnya jemaat-jemaat yang
sudah beberapa kali tidak bisa hadir, karena menurut kesaksian yang saya dapat, pelayanan seperti itu, pendekatan itu jauh lebih bertampak gitu kan, daripada hanya sekedar kita kunjungi mereka, kita doakan mereka di rumah. Tapi pendekatan itu jauh lebih berpengaruh gitu. Terus yang strategi yang saya lakukan. Kalau terkait gereja ini kan Pak, di mana latar belakang misalnya berdiri gereja GBI Selatan? Latar belakang berdirinya GBI ini yang pertama pastinya panggilan. Jadi panggilan dari Tuhan untuk saya datang ke daerah ini, mulai berdoa untuk daerah ini, dan juga mengambil pilihan, mengambil keputusan untuk tinggal di daerah ini, memulai pelayanan tempat ini. Karena waktu itu saya kuliah dan melayani di Surabaya. Jadi panggilan yang membuat saya ada di sini. Terus waktu itu saya masih posisi lajang, saya kontrak satu rumah. Saya mulai dengan mengajak beberapa orang untuk berdoa. Terus itu berjalan sampai saya menikah. Setelah 1 tahun saya menikah. Setelah saya menikah, saya menetap tinggal di tempat pelayanan itu bersama dengan istri. Nah, disitulah kami makin giat untuk membangun doa kepada Tuhan, terus kedua dengan Tuhan, sampai satu persatu jemaat berdiri. Gitu. Nah, sampai kalau gereja ini ada di tempat ini, kami waktu itu berkali-kali ada di daerah ini dan berdoa untuk tempat ini. Puji Tuhan, tidak begitu lama Tuhan langsung jawab, sehingga tanah ini bisa kita kontrak dan bangunan ini kita bangun. Sampailah pelayanan ini seperti ini. Pelayanan bimbingan pastoral itu lebih kebanyakan kepada remaja, anak, atau bagaimana? Sebenarnya pelayanan pastoral itu ya kalau masalah banyak untuk yang berkeluarga atau bermuda itu kan karena populasi jemaat ya. Sedangkan di sini kan yang dominan jemaat adalah mahasiswa, tentunya pelayanan pastoral itu lebih banyak ke mahasiswa yang seperti karena memang mendominankan jemaat di sini. Pelayanan apa saja yang ada di GBI terkait selain daripada bimbingan pastoral, ada mungkin kegiatan lain selain itu? Kalau kita di sini pelayanan yang kita lakukan adalah yang pertama pelayanan gereja, pelayanan untuk anak-anak, dan itu murni bukan anak dari jemaat, itu anak dari luar kita kumpulkan, kita berkati dalam firman, kita ajak mereka berkreasi dan sebagainya. Terus yang kedua ibadah rumah tangga ya, dan yang ketiga itu saya buat komunitas di tempat ini, komunitas untuk pemuda. Kenapa saya buat komunitas? Karena ketika itu adalah satu komunitas saya buat, itu akan memberikan banyak tempat, banyak ruang bagi teman-teman pemuda yang lain yang tidak aktif. Nah, kita mau di komunitas ini adalah kita membangun hubungan dengan sebanyak mungkin anak muda yang mereka tidak ada aktivitas malam minggu. Nah, itu makanya kita buat ini jadi komunitas, yaitu namanya komunitas Start Generation. Juga seperti biasa kita ada kayak minggu, tapi juga gereja kita ini bergerak dalam satu pelayanan di luar gereja setiap bulan. Pertama itu kita melakukan pelayanan di rumah terus sekali sebulan. Yang kedua kita juga melakukan pelayanan di akbet sekali sebulan. Itulah pelayanan. Kan terkait dengan bimbingan pastoral wanita. Nah,
bimbingan pastoral yang berbeda antara misalnya dia hamil di luar nikah dengan yang memang tidak hamil di luar nikah tapi memang mau menikah karena memang mereka iya gitu. Apakah ada perbedaan bimbingan Ada. pastoralnya? Pasti ada. Artinya kalau mereka sudah hamil di luar nikah, biasanya saya nggak terlalu banyak ketemu dengan mereka. Saya hanya menyampaikan hal-hal penting yang mereka persiapkan untuk hari H, dan yang kedua untuk mereka persiapkan bagaimana mereka bersikap di gereja, itu aja. Tapi kalau sudah kalau yang belum hamil di luar nikah, ini kita menuntun mereka dari awal. Kita memberikan pengarahan apa itu keluarga, apa itu jadi anggota jemaat dan sebagainya. Kan? Jadi itu justru lebih banyak yang dibutuhkan, energi bahkan masukan-masukan lebih banyak untuk mereka daripada yang sudah hamil luar nikah. Gitu. Apalagi yang hanya contoh mereka udah pernah menikah tapi sudah meninggal pasangan hidupnya, itu beda lagi. Nah, itu beda lagi karena mereka sudah punya pengalaman kan, karena mereka kan sudah punya pengalaman gitu kan, jadi mereka pun harus masuk ke pernikahan itu karena pasangannya meninggal. Jadi tentu pasti berbeda dengan Kalau misalnya ada yang sakit datang ke rumah atau tumpangan doa, bagaimana proses kalau misalnya ada jemaat yang sedang sakit? Nah itu ada yang kita langsung datang ke rumahnya, ada yang dibawa ke sini. Nah, makanya tadi saya bilang kalau harus dipanggil ke rumah belum tentu saya iyain, nggak selamanya langsung saya iyain. Jadi tergantung dengan kondisi dan kasusnya. Kalau misalnya ada jemaat, kalau misalnya jemaat itu yang seperti yang kamu bilang yang mengatakan ada jemaat yang kesurupan yang itu lebih sering dibawa, lebih nyaman yang dibawa ke gereja atau di rumah? Kalau lebih nyaman memang harus dibawa ke gereja ya. Nah, tapi kadang jarak membuat kita harus langsung ke rumahnya. Tapi sebenarnya lebih banyak saya suruh bawa ke sini. Bawa ke sini biar kita lebih bebas menjualkan melayani. Kalau di kosnya kan atau di rumahnya kan kita mungkin terbatas gitu kan, karena tetangga lah dan sebagainya, apalagi malam. Jadi kita lebih merdeka. Kadang saya berat juga mau keluar karena ada anak. Masih mending kalau ada teman-teman mahasiswa di sini tinggal. Ini kalau pas mereka libur, kadang sulit juga untuk saya meninggalkan kan. Nah, padahal saya butuh pendamping, kalau saya yang mendampingi. Jadi saya bilang bawa ke gereja. Jadi kalau udah dibawa ke sini kan, ya anak-anak mau jalan, mau main-main di sini, tidak masalah kita sama. Jadi kembali lagi sesuai dengan kebutuhan. Oh, baik Pak, sekian dari apa kami Pak, wawancara kami kepada Bapak. Kami banyak mengucapkan terima kasih buat atas waktu Bapak, buat atas Presiden Bapak, hingga pada kami awali dan kami akhiri 3 saat ini. Itu juga Pak, terima kasih juga Pak ilmu atau pelajaran yang Bapak kasih kepada kami. Oke, terima kasih. Salah ya.